Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, silahkan anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak Ibu baca di samping itu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran keempat. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemu jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin dengan waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika tidak pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman tentang datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Yang pertama, kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Tidak pernah atau pernah? Anak-anak Ibu, silahkan tulis hari, tanggal, kapan waktunya. Yang kedua, mengapa kamu terlambat? Ya, jawabannya karena tidur larut malam sehingga bangun kesiangan. Selanjutnya, siapa saja yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Diri sendiri, guru, dan teman-teman. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ya, saya akan tertinggal materi pelajaran. Selanjutnya, apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ya, saya telah mengambil hak teman untuk belajar dengan nyaman, sehingga konsentrasi belajar mereka terganggu. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, saya telah mengambil hak guru dalam mengajar karena guru akan mengulang kembali materi pelajarannya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, belum, karena saya tidak disiplin waktu. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya tidak akan tidur larut malam lagi, sehingga tidak bangunnya kesiangan. Sekarang, amatilah gambar-gambar berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Kita jawab bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Pada gambar pertama, itu gambar 1, membuang sampah pada tempatnya. Pada gambar kedua, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Pada gambar ketiga, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Yaitu mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama dan tidak mencoret-coret meja. Pertanyaan kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Pada gambar pertama, itu belum. Ya, gambar kedua juga belum. Gambar ketiga sudah. Pertanyaan ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Itu gambar pertama, jika banjir, dia sendiri juga ikut terdampak. Pada gambar kedua, nilai sekolahnya menjadi turun. Gambar ketiga, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Pada gambar pertama, lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan banjir. Pada gambar kedua, tidak ada. Gambar ketiga, meja tetap bersih. Pertanyaan terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Pada gambar pertama, membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Dan jika banjir, banyak orang yang akan terdampak. Pada gambar kedua, orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas berkelompok.
Gambar ketiga, dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas berkelompok. Sekarang, tuliskan kewajibanmu yang lainnya sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu. Kewajiban sebagai pelajar yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, jika tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah, maka lingkungan sekolah menjadi kotor. Kewajiban pelajar yang kedua yaitu menaati peraturan sekolah. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, yaitu jika tidak menaati peraturan sekolah, bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, kewajiban kita yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, yaitu jika tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka bisa saja kita tidak naik kelas. Yang terakhir, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban, jika tidak mengerjakan tugas dari guru, maka nilainya akan berkurang. Kali ini kita akan memasuki materi kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Pada pembelajaran 1, kamu telah membaca teks tentang si kota ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Nah, sekarang apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, hemat. Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Nah, contoh kalimat yang efektif. Tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan pada halaman 94 di buku siswa. Yang pertama, kalimat tidak efektif yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Maka kita ubah menjadi kalimat efektifnya menjadi penemu yang pertama kali. Yang kedua, kalimat tidak efektifnya di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ubah menjadi kalimat efektifnya menjadi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, kalimat tidak efektifnya lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, kita ubah menjadi kalimat efektif lalu televisi terus berkembang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi selanjutnya, silakan anak-anak ibu baca bukunya di rumah. Jika kurang paham, silakan bertanya kepada kedua orang tua, kakak atau abang yang ada di rumah. Dan latihan-latihan yang ibu berikan, silakan kerjakan di buku latihan temanya. Dan matematika, silakan kerjakan di buku latihan matematikanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.